Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi 'adimat lahun nadha'ir wal ashbah wa aqarrat bi rububiyyatihi ad-dhama'ir wal afwah wa kharrat sajidatan li haibatihi al-adqan wal jibah wa jarat khadi'atan li qudratihi ar-riyah wal amwah wa ata'a amrahu al-falakul a'la wa ma 'ala wa nataqat hikmatuhu bi wahdaniyatihi fima ibtada'ahu wa siwah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata shadiqin la mutaraddidin mutahaqqiqin ghairi muqallid annahu Allahu alladhi la ilaha illa huwal alimu bi khatarati dhunun wal mukawwinu bi harfil kafi wal nun wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bid da'wati syamikhah wa faddalahu bin nubuwwati rasikhah sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatan tuballighuhum biha nihayata amalil umam amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak ada yang lebih agung setelah ketakwaan kita kepada Allah selain berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Oleh karena itu di dalam Al-Quran diperintahkan untuk berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh disebutkan langsung setelah perintah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan hendaklah kalian semua bersama orang-orang yang shadiq, bersama orang-orang yang benar. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang telah mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, telah menguasai kerajaan yang luas, telah mendapatkan berbagai anugerah dan ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tahukah kita apa yang beliau pinta di dalam doanya? Ternyata yang beliau mohonkan kepada Allah adalah agar bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh setelah wafatnya. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam senantiasa berdoa, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis sholihin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir-takbir mimpi. Wahai Allah pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Walhiqni bis sholihin, dan wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Hadirin rahimakumullah, jika kita duduk bersama dengan orang-orang kaya, duduk bersama pejabat ataupun pemerintah lainnya, belum tentu kita mendapatkan keberuntungan yang besar. Malah mungkin kita hanya akan mendapatkan dosa jika membiarkan dan rela pada kezaliman-kezaliman yang mereka lakukan. Tapi siapa saja yang duduk bersama orang-orang soleh, pasti ia akan mendapatkan keberuntungan yang besar, keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan tidak memiliki niat-niat yang buruk, asalkan tidak memiliki niat-niat yang jahat. Dalam suatu hadis dikatakan
bahwa para malaikat melewati sekelompok orang-orang soleh yang tengah berzikir kepada Allah, berdoa dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pun menyatakan kepada para malaikat bahwa Allah telah mengampuni mereka semuanya tanpa terkecuali. Lantas para malaikat berkata, Rabbi fihim fulanun abdun khatta'un innama marra fajalasa ma'ahum. Wahai Tuhan kami, di antara mereka ada si fulan, seorang hamba yang banyak dosa. Ia hanya lewat kemudian ia duduk-duduk bersama mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walahu ghafartuhumul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Aku telah mengampuninya juga. Mereka orang-orang yang soleh adalah satu kaum yang tidak akan celaka orang-orang yang duduk bersama mereka. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, perhatikan betapa agungnya berkumpul dalam majlis-majlis orang-orang soleh. Seorang yang hanya kebetulan duduk bersama mereka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang memang sengaja berkumpul bersama mereka? Tentu ia akan mendapatkan balasan yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila jasad kita sakit, tentunya kita akan berusaha menyembuhkannya dengan mendatangi dokter-dokter yang ahli. Tetapi apabila hati kita yang sakit, siapakah yang harus kita datangi? Ketahuilah bahwa mendatangi orang-orang soleh, mendatangi orang-orang yang dekat kepada Allah adalah salah satu penawar yang dapat menyembuhkan hati yang sedang sakit. Al-Imam Ibrahim Al-Khawas pernah mengatakan, Dawa'ul qalbi khamsatu asya'. Obat hati ada 5 perkara. Qiraatul Quran bitadabbur. Yang pertama adalah membaca Al-Quran dengan merenungkan maknanya. Wa khala'ul batni. Yang kedua adalah mengkosongkan perut. Wa qiyamul lail. Dan yang ketiga adalah solat di waktu malam. Yang keempat, wa tadarru'u 'inda sahar. Bermunajat di waktu sahur. Dan yang kelima, di antara obat-obat hati adalah pemujalasatus sholihin, duduk bersama orang-orang yang soleh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Suatu hari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu julasa'ina khair?" Wahai Rasulullah, siapakah teman duduk yang paling baik di antara kita? Kemudian Rasulullah menjawab, "Man dzakkarukum billahi ta'ala ru'yatuh wa zada fi ilmikum mantiquh wa dzakkarukum bil akhir amaluh." Mereka adalah orang-orang yang ketika memandangnya dapat mengingatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ucapannya dapat menambah ilmu dan perbuatannya dapat mengingatkan kita pada akhirat. Hadirin rahimakumullah, demikian orang-orang yang semestinya kita cari untuk mendapatkan keberuntungan akhirat. Carilah dengan sungguh-sungguh mereka yang selalu mengingatkan kita kepada Allah dan kepada akhirat, yaitu orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berilmu dan tidak mencintai dunia. Adapun orang-orang yang lalai dengan dunia, selalu berbuat dosa, orang-orang zalim, dan juga orang-orang yang menebar kebencian dan kesesatan, jangan pernah sekali-kali sengaja berkumpul bersama mereka. Memandang mereka dengan pandangan hormat saja sudah sangat berbahaya, bahkan bisa menghapus seluruh amal ibadah kita, bahkan menghapus seluruh amal kebaikan kita. Apalagi sampai duduk beramah tamah dengan mereka. Imam As-Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, "An-nadhar ila wajhi dhalim khati'ah wa la tanzuru ila la'imatil mudillin."
illa biinkarin min qulubikum alaihim lialla tukhbatu a'malukum. Memandang orang-orang yang zalim adalah sebuah kesalahan. Wala tanzuru ila al-a'immatil mudillin, maka jangan sekali-kali kalian memandang para tokoh-tokoh yang menyesatkan, illa biinkarin min qulubikum alaihim, kecuali dengan hati ingkar agar pahala ibadahmu tidak terhapus. Orang-orang zalim dalam dan menebar kesesatan sudah semestinya kita jauhi, apalagi jika mereka mulai menghina agama kita dan syiar-syiar umat Islam. Perhatikan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang adalah rahmat bagi semesta alam, ketika beliau disakiti musuhnya, beliau tidak pernah membalas. Akan tetapi jika sudah agama Allah Subhanahu wa taala dihinakan, maka beliau akan maju terdepan untuk menghukum pelakunya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa ma intaqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li nafsihi illa an tuntahaka hurmatullah fayantaqima lillahi biha." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membalas untuk dirinya kecuali apabila hak-hak Allah dihinakan, maka beliau membalas karena Allah atas perbuatan itu. Sayyidah Hindun bin Abi Hala juga mengatakan mengenai baginda Rasul, fa idza tu'tiyal haqqu lam ya'rifhu ahad wa lam yakum li ghadabihi syai'un hatta yantashira lah. Jika kebenaran dihinakan, maka tidak ada seorang pun yang dapat mengenal baginda Rasul, dan tidak ada seorang pun yang berani meredakan kemarahan baginda Rasul sampai beliau mendapatkan kemenangan. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Demikianlah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk marah ketika melihat penghinaan-penghinaan kepada agama kita. Marah kepada perbuatannya dan marah pada pelakunya sampai ia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang kita lakukan kepada mereka justru duduk bersama mereka, bersenda gurau dengan mereka seolah mereka tidak melakukan apa-apa. Marah pada tempatnya adalah ibadah, sebagaimana cinta jika ditempatkan pada tempatnya adalah ibadah. Nabi Isa alaihi salam pernah berpesan, tahabbabu ilallahi bibu'di ahlil ma'asi wa taqarrabu ilallahi bil bu'di anhum wa tulubu ridallah bisukhtihim. Carilah cinta Allah dengan membenci pelaku kemaksiatan, dan mendekatlah kepada Allah dengan cara menjauhi dari mereka, dan carilah ridha Allah dengan memurkai mereka. Maka sudah sepantasnya kita memperbanyak menghadiri majlis-majlis orang soleh, menjauhi duduk-duduk bersama orang-orang yang selalu berbuat dosa dan memperolok agama. Dengan demikian insyaallah kita akan berkumpul bersama orang-orang yang soleh kelak di surga. Amin Allahumma amin. Inna sanal kalam kalamullahil malikil alam, wallahu yaqul wa biqaulihi yahdil muhtadun. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Stop.
والصحابة أجمعين. اللهم إنا نسألك. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat aynun bi nadri wa udhunun bi khabar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan wa hafidhu 'ala at-tha'ah wa huduril jum'ati wal jama'ah wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikati qudsihi faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma wardu 'anil khulafa'ir rasyidin الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلامة ونجنا بحبهم من أحوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر. أقيموا الصلاة.